warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya pada kesempatan pagi ini. Alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan kita telah memulai puasa kita sebagai kewajiban kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hari-hari kita menerima seluruh pakaian ibadah-ibadah yang telah kita dan akan kita lakukan di bulan Ramadan ini nanti. Yang kedua kalinya, salawat beriman salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in, dan semoga kita diberikan kekuatan, istiqomahan dan kesetiaan kepada beliau untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengerjakan amalan-amalan yang beliau ajarkan, mengikuti ajaran Islam ini dengan sempurna. Masyaallah muslimin rahimahullah. Di sini kami menghadirkan Ustaz yang kedua beliau malam ini tidak di sini. Namun kami tidak ingin melanjutkan membacakan hadis karena kami tidak tahu mana hadisnya. Tapi kami menindaklanjuti melanjutkan khutbah atau rusuh yang beberapa waktu lalu kami sampaikan juga sebagai pengganti, yang mana puasa ini adalah salah satu amalan dalam rangka meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kata lain, puasa ini adalah proses dalam penyucian jiwa, proses bertasbiyatun nafs, sehingga harapannya nanti setelah puasa kita ini menjadi manusia-manusia yang berjiwa suci, berhati bersih. Maka kemarin ada 3 poin yang setidaknya bisa kita lakukan, yang masing-masing poin itu ada akarnya, supaya puasa kita bisa mencapai puncaknya, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, atau dalam bahasa lain menjadi orang yang berhati bersih dan berhati suci. Yang mana syarat-syaratnya ya harus dipenuhi seluruhnya, harus kita kerjakan. Di antaranya kita menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, menjaga diri dari hal-hal yang merusak pahala puasa, dan menambah atau mengerjakan nilai-nilai tambahan di bulan puasa. Maka dengan 3 amalan ini, kalau kita mampu mengerjakannya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita memaksakan diri kita ya, berharap ya, karena namanya kebaikan itu ternyata kadang-kadang harus dipaksakan. Mungkin puasa ini mampu semua untuk menahan lapar, menahan haus, mampu menahan untuk tidak berkumpul suami istri siang hari, mampu. Tapi bisa jadi kita ini tidak mampu untuk menahan hal-hal yang merusak amalan puasa kita. Kadang-kadang kita masih berbohong, kadang-kadang kita masih bergibah. Tapi kalau kita memaksakan diri kita untuk menjauhi hal-hal yang merusak pahala puasa tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, sehingga nanti kita menjadi orang yang terbiasa tidak melakukan hal-hal yang sia-sia tadi. Oke, jadi sebulan itu menjadi orang yang terpaksa, tapi menjadi karakter nanti. Bukan karakter terpaksa, tapi karakter untuk menjauhi hal-hal yang merugikan orang lain. Berbohong, marah-marah, tiba, menipu. Ini potensi-potensi yang bisa saja kita lakukan sehari-hari. Maka selama bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita supaya kita menjadi orang-orang yang baik. Masalah ini. Jadi jika derajat takwa ini sudah bisa kita raih,
maka setidaknya akan lahir sifat-sifat yang ini insya Allah disukai banyak orang. Sifat-sifat yang ini juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah sifat ikhlas. Bayangkan saja, kita sehari-hari dalam bulan Ramadan ini tidak ada yang masalah untuk tilawat Al-Quran ini. Tapi dengan sendirinya kita mau berlomba-lomba, mau membaca Al-Quran setelah sholat ini ya, lempeng. Setelah tarawih menjelang tidur sampai jam sekitar 9-10, lempeng membaca Al-Quran. Tidak ada yang maksa. Semoga ini adalah bentuk belajar kita ikhlas, sebagai bentuk kita belajar ikhlas bahwa amalan itu memang harus kita paksakan oleh diri kita sendiri, sehingga nanti kita terbiasa untuk mengerjakan amalan tanpa dipaksa oleh orang lain. Mungkin kalau waktu kecil kita, mungkin orang tua kita membiasakan memaksa kita, tapi kita harus sadari bahwa kita lah yang sebenarnya membutuhkan amalan-amalan atau amal soleh tersebut. Maka orang yang berhasil meraih predikat taqwa di bulan Ramadan ini, dia tidak riak nanti setelah bulan Ramadan itu yang beramal itu ya bukan karena musiman. Awalnya dia ini tilawat Al-Quran, jamaah 5 waktu ke masjid, itu bukan karena ini musim Ramadan, bukan, tapi karena memang kita ingin mencoba membersihkan diri kita, meningkatkan kualitas taqwa kita, semoga nanti di luar bulan Ramadan kita menjadi baik seperti itu. Itu baru dari satu sisi, yaitu ikhlas atau tidak riak. Yang kedua, jika kita berhasil mendapatkan meraih gelar takwa tadi, setidaknya kita bisa memiliki sifat yang sabar, dan semoga sifat sabar ini bisa kita miliki sampai di bulan-bulan berikutnya. Bagaimana tidak sabar kita ini sehari menahan lapar dari mungkin mulai lapar tuh ya, yang sahur ini itu biasanya jam-jam malu atau di muka lain bukan mulai turun. Tapi kita tahan, kita sabar, kita merasa diawasi oleh Allah. Kalaupun sebenarnya ada yang mikir lagi ngerti bojone atau ngerti anaknya, bisa saja kita makan sembunyi-sembunyi, tapi kita imannya kuat. Kita bertahan sampai sore, menahan lapar. Apalagi kalau sudah jam 12 ke atas, jam 12 jam 1 jam menjelang maghrib itu, ya wis kuwi ini apa yang kecil atau itu. Maka kalau kita bertahan, kita mengharapkan itu Allah untuk menjalankan puasa ini, insya Allah kita menjadi orang yang bersabar. Artinya kalau orang bersabar itu, insya Allah orang lain akan suka kepada kita. Tentunya sabar ini kan adalah akhlak yang sangat-sangat mulia sekali. Kita juga nggak ingin punya keluarga yang emosional, jadi sejak ngamuk. Maka salah satu amalan, salah satu apa yang membatalkan pahala puasa atau merusak pahala puasa itu marah-marah. Yang kemarin kami sampaikan. Maka kalau kita berhasil mulai dari bulan Ramadan ini, kita tekan marah kita redam marah kita menjadi belajar menjadi orang yang sabar, belajar menjadi orang yang mudah terpancing emosinya. Karena emosi itu kadang-kadang membutuhkan tenaga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melemahkan tenaga kita selama bulan Ramadan ini dengan cara dilapangkan. Semoga nanti kita berhasil menjadi orang-orang yang sabar, yang tidak mudah terpancing emosinya, tidak mudah marah kepada keluarganya, tidak mudah marah kepada orang lain. Itu salah satu hikmahnya. Masalah hikmah yang ketiga adalah syukur. Tentunya sabar ini tidak bisa dipisah dari syukur. Kalau dalam sehari kita mampu bersabar menahan lapar, kita mampu menahan kemalasan kita untuk tetap tilawah, kita mampu bangun melawan rasa ngantuk dipaksa-paksa, kita mampu melawan diri kita dengan sabar untuk tetap qiyamul lail. Jangan lagi wis kesel wis tidurnya mutlak-mutlak, tetap sabar dalam Al-Quran. Maka kita di bulan Ramadan ini juga insya Allah akan mendapatkan kebaikan dari sifat syukur, yang mana syukur ini tidak ukur. Sebagai hikmahnya, kita ini saatnya buka panganan kalau lapor rupanya masih bukan, panganan kalau lapor bentuknya selama itu masih nikmat untuk dimakan, menjadi nikmat bagi kita. Dan tidak perlu waktu lama, paling-paling 5 menit atau paling setengah jam, itu kita sudah merasa kenyang. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya dunia yang kita kejar-kejar selama ini sampai kita capek, sampai kita lelah, itu sebenarnya untuk dinikmati itu hanya butuh waktu beberapa menit sudah tidak dinikmatkan. Sedangkan kita harus berjuang melawan hawa nafsu kita puasa itu sekitar 12 jam. Itu hilang di
hilang ketika kita makan, kita tidak butuh makanan yang lebih ketika udah merasakannya. Nah, enak-enak ayam mungkin. Tapi kalau udah belum karena perutnya udah kenyang, maka kita tidak akan bernafsu memberikan makanan tersebut. Maka bersyukur ini adalah salah satu hikmah dari kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas pertanyaannya, kenapa kita ini harus menjadi orang-orang yang bertakwa? Karena kita ini ternyata adalah manusia yang membutuhkan apapun yang didapatkan atau disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari takwa tersebut. Yang mana mungkin yang sudah khatam pernah membaca ayatnya, atau yang dulu-dulu juga pernah khatam. Di dalam surat At-Tolaq di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa banyak kebaikan. Di antaranya di ayat yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dimudahkan jalan keluar baginya, akan diberikan solusinya. Wa yarzuqhu dari orang yang bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Baru dua kebaikan itu saja saya yakin kita semuanya sangat-sangat ingin. Ketika ada masalah, tiba-tiba Allah menolong kita. Ketika kita punya utang, tiba-tiba Allah mendatangkan rezeki dari mana yang tidak kita sangka-sangka, kita bisa dari utang. Ketika kita ada kebutuhan, tiba-tiba Allah mendatangkan rezekinya. Ini adalah kebaikan atau ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa. Baru dua. Yang mana di ayat yang lain disebutkan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan seluruh perkaranya. Allah memudahkan seluruh urusannya. Maka marilah kita masih belum berakhir bulan Ramadan ini, masih banyak sekali keutamaan takwa yang Allah berikan di dunia maupun di akhirat. Tentunya kalau di akhirat ya cukup Allah berikan satu saja, kita sudah sangat-sangat senang, yaitu Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga Firdaus bersama para nabi dan rasul. Ini sudah salah satu kemenangan yang nyata. Tidak ada kenikmatan di atas kenikmatan dimasukkan dalam jannahnya Allah dan bertemu dengan Allah dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begini yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.